Bos, Gimana bro? aku beri tip lah. Tips buat apa? Untuk mencari pacar, bosnya kan playboy. Nyong beri tip lah. Nyong sudah brosur banget ke. Apa nggak orang kelas kan bos? Jomblo berapa lama emang? Mataku bos, kan? Ini perlu kasih ilmu Iya lah bos. biar nggak terjerumus. Betul bos. Oke, nanti setelah ini bikin konten selesai, kasih ilmu playboynya, tak warisin ke kamu. Tapi jangan di live, jangan di syuting, takutnya nanti banyak playboy bermunculan setelah melihat konten ini. Kalau kita bikin konten bikin konten tentang masa lalu dari pensil yang playboy, kita kasih tipsnya, nanti banyak playboy di Indonesia bermunculan. What? Kasihan anak-anak perempuan. Iya, saingan. Makanya nanti empat mata aja kita ngobrol setelah bikin konten ini, kita kasih ilmunya. Oke bos. Cukup ilmu aja ya, ilmu playboy aja ya. Tapi buat kebaikan. Oke ya? Saatnya kerja. Oke. Kita banyak banget project, harus diselesaikan satu persatu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Dedi Pensil di Dedi Pensil Channel, channel inspirasi di dunia pangkas rambut, barbershop, dan salon. Kali ini saya akan membahas gimana caranya merekrut karyawan atau membentuk tim. Carilah seseorang yang mempunyai semangat kerja. Carilah seseorang yang mempunyai semangat kerja. Jadi teman-teman nih ya, kalau mau merekrut karyawan itu harus yang mempunyai semangat kerja. Intinya loh, jangan cuman untuk pelampiasan atau batu loncatan. Contoh saya sendiri nih ya bro ya, dari saya sendiri belajar dari pengalaman saya. Kalau saya mencari karyawan, saya interview dulu. Semangat enggak kerjanya, asal usulnya gimana gitu loh. Tapi kalau saya lebih suka tuh nyari yang baru lulus kursus Rick, yang baru lulus atau yang belum bisa. Nanti kita poles lagi, kalau saya lebih suka kayak gitu. Yang penting punya semangat kerja. Latih dan didik dengan baik. Maksudnya gini Rick, latih dan didik dengan baik. Buat yang belum bisa, kan ada tipe seseorang yang suka merekrut seseorang tuh yang belum bisa apa-apa Rick. Jadi nanti dilatih sendiri. Tapi ada juga yang males melatih sendiri, otomatis nyari yang sudah bisa. Kayak gitu, makanya baik yang belum bisa atau yang sudah bisa itu harus dilatih dan didik dengan baik. Didik attitude-nya, cara kerjanya, pokoknya didik dengan baik lah Rick. Skillnya, oke ya. Tapi kalau saya lebih suka tuh yang baru nol Rick. Jadi nanti kita yang mewarnai. Seperti teman saya, sama seperti Fefol Rick. Fefol Barbershop juga sama seperti saya Rick. Nyarinya yang belum bisa. Nanti kita poles, kita kasih attitude, kita kasih skill gitu loh, biar sealiran. Tapi ada juga Rick, ada juga yang maksudnya karyawan saya nih ya. Contoh awalnya saya merekrutkan yang belum bisa ya Rick. Ini saya pernah dapat yang udah bisa, ya saya poles lagi, biar ngikutin cara kerja kita sama peraturan yang ada di tempat kita. Tapi alhamdulillah ya nyetel. Tapi saya juga pernah ngerekrut yang sudah bisa Rick, dari luar loh ya, udah punya keterampilan potong rambut dari luar dan maksudnya punya intinya kehidupan percukuran di tempat orang lain ya, gabung ke tempat aku nggak nyetel, Rick, bertolak banget loh ya. Jadi intinya cari seseorang yang intinya bisa buat Brian lah gitu lah Rick ya. Jadi nggak semua orang bisa nyetel, nggak semua orang juga nggak bakal maksudnya bikin kecewa kita. Jadi yang jelas ya kasih kesempatan lah gitu aja ya. Jadi seumpama nih teman-teman udah merekrut teman-teman ya yang mau kerja di tempat kita, ajari komunikasi. Soalnya di dunia barbershop, potong rambut, kita kalau lagi servis tuh harus perlu komunikasi Rick. Komunikasi tentang dunia potong rambut, komunikasi tentang servis kerja, komunikasi ya yang berhubungan dengan potong rambut lah, harus diajari komunikasi. Makanya komunikasi perlu diperbaiki. Paham ya Rick ya? Ajari komunikasi. Itu vital loh Rick. Vital banget bos.
detail. Jadi teman-teman jangan lupa harus benar-benar diajari komunikasi nih biar nggak nervous. Soalnya kalau pemain-pemain baru nggak bisa komunikasi lagi servis ini orang yang lagi cukup tuh bisa jadi grogi. Itu harus dikasih bekal komunikasi, cara servis awalan, cara servis maksudnya adaptasi dengan pelanggan-pelanggan baru, tutur katanya yang harus diucapkan apa aja, kita harus dikasih dasaran itu. Berikan tanggung jawab. Jadi kita harus memberikan tanggung jawab ke karyawan kita yang kita rekrut. Contoh, saya sendiri lah ya, ini belajar dari saya sendiri Erik ya, dari pengalaman saya. Contoh kamu kerja di tempat kerja aku. Contoh Erik ya, contoh dikerja di cabang yang ke-8. Jadi aku langsung kasih kamu tanggung jawab Erik. Nih, kamu kerja di tempat aku di cabang ke-8. Tolong dijaga tempatnya, kebersihannya, pelayanan dimaksimalkan. Terus intinya apa aja itu anggap aja seperti tempat usaha sendiri lah. Jadi belajar dikasih tanggung jawab gitu Rik. Jadi kerjanya tuh terkontrol. Tapi seumpama kerjanya nggak benar ya tetap kita kasih teguran, kita kasih peringatan biar kerjanya benar gitu loh. Namanya manusia kan tetap kan belajar gitu loh. Tetap pernah pasti bikin kesalahan. Makanya kita harus berikan tanggung jawab, tapi kita harus percayalah ke dia lah. Insya Allah bisa gitu loh Rik. Jangan pikiran yang aneh-aneh dulu lah. Soalnya kalau pikiran aneh-aneh nanti jadi kita sugestinya buruk. Jadi kita nanti kurang percaya intinya loh, nggak tanggung jawab loh, kurang tanggung jawab jadinya loh bro. Kurang maksudnya apa ya kata-katanya. Jadi kalau kita nggak percaya ke seseorang, tidak memberikan tanggung jawab penuh, jadi kita tuh mengganjil gitu loh kata-katanya loh Rik. Mengganjil loh gitu loh. Jadi intinya ya harus benar-benar kita berikan dia tanggung jawab, tapi sesuai kemampuan, bertahap loh Rik. Paham ya? Nggak langsung, maksudnya ya langsung, tapi yang ringan-ringan, terus berlanjut gitu loh Rik. Nggak langsung berat banget, nggak mungkin karyawan baru kamu jadi ketua outlet di cabang kesini, nggak mungkin. Stres, belum tahu cara mainnya sama adaptasi tempatnya sama teman-temannya juga belum kenal. Paham ya? Setelah memberikan tanggung jawab, berikan kepercayaan. Paham bro? Kepercayaan, contoh kamu kerja di tempat aku Rik, kamu pemain baru, insya Allah kamu bisa menservis, memberikan pelayanan terbaik untuk customer gitu. Kita harus memberikan kepercayaan. Pasti kamu bisa, pasti kamu mampu. Tapi dalam arti sebelum mereka terjun kan kita olah proses dulu Rik. Olah proses dulu biar benar-benar mampu untuk terjun menservis pelanggan, memberikan pelayanan ke pelanggan. Tapi setelah kita latih udah bener, kasih kesempatan, tanggung jawab, makanya kita harus memberikan dia intinya kepercayaan mutlak. Jangan takut, aduh nanti apa nyukur orang gagal, pelanggan saya kabur, nanti pelanggan saya berkurang karena nggak bagus, karena baru main gitu loh Rik. Paham ya? Berkorban di sini gini contoh Rik. Jadi aku owner, aku merekrut kamu karyawan baru, otomatis aku harus siap berkorban. Harus siap berkorban, satu kehilangan konsumen, customer. Contoh biasa dipotong aku, kamu gabung ke tempat aku, otomatis kan kamu yang nyukur. Semua nggak cocok, semua nggak sesuai dengan keinginan permintaan model rambutnya atau pelayanannya kan otomatis dia pergi pelanggan kita. Nah kita harus siap, paham ya bro? Jangan cuman kita harus siap untungnya aja, siap kehilangan customer juga siap. Yang penting kan kita udah memberikan didikan, attitude dan cara mengservis customer yang benar gitu loh. Sisanya kan namanya orang apa sih kan nggak tahu Rik. Jadi siap berkorban. Terus lagi intinya harus siap, intinya apa ya, dapat kritikan. Korban, siap korban mendapat kritikan dari customer. Contoh yang namanya intinya kan skill orang beda-beda. Namanya pemula sama yang udah senior kan beda, jam terbangnya beda. Otomatis kan mungkin dari segi nervous, grogi, dan pengalaman juga beda kan. Yang membedakan hasilnya kan gitu. Contoh ada caster baru kerja di tempat kita. Lah otomatis kan dia belum kenal sama pelanggan, belum adaptasi juga. Lah apes-apesnya bikin kesalahan tapi nggak disengaja, atau mungkin kerjanya kurang rapi. Otomatis kan kita dapat kritikan, ya kan? Tapi kita harus siap berkorban itu Rik. Jangan cuma mikir enaknya aja. Caster yang sukses dialah caster yang siap berkorban, merangkul karyawannya, memberikan attitude, didikan yang benar, yang baik. Oke bro ya? Oke bos. Berpikirlah harus sukses bersama. Itu Erik ya? Tapi Kita harus intinya harus berpikir harus sukses bersama. Bersama dengan karyawan kita, sukses bareng intinya gitu loh bro. jangan
Jangan, Bos. Jangan. Jadi intinya, contoh gini, Rik, aku buka potong rambut barbershop sama kamu, ya. Aku yang buka, kamu yang kerja. Otomatis kan kita duduk bersama, membahas. Ini gajinya gimana, sistemnya gimana, terus apa peraturannya apa aja. Kita harus berunding bersama dengan customer. Terus intinya ada kesepakatan. Tapi kita sebagai owner, kita yang harus memegang kendali yang bikin aturan. Tapi aturannya jangan memberatkan customer. Memberatkan customer, contoh ya, Rik, memberatkan customer harus ada uang iuran sekian, harus ada uang maksudnya buat apa namanya, ikut bayar listrik sekian, terus harus mungkin bawa alat sendiri sekian, terus bagi hasilnya juga sangat-sangat sedikit buat customernya gitu loh. Jadi harus berpikiran punya sukses bersama loh, Rik. Memikir harus sukses bersama. Soalnya kalau kita nggak mempunyai pemikiran kayak gitu ya, otomatis nanti keluar masuk karyawan beresiko banget, Rik. Karyawan kerja nggak betah, pindah, otomatis kan nanti kan pelanggan kita yang goncang, bro. Paham ya? Pelanggan kita yang jadi berantakan. Makanya kita harus memikirkan sukses bersama. Kasih gaji ya yang sesuai kesepakatan, yang maksudnya sekiranya ada lebihnya buat customernya. Contoh bagi hasilnya macam-macam, ada yang 50, ada yang 60, 40, ada tambahan uang makan, ada sekian. Makanya harus memikirkan kesejahteraan customer. Tapi bagi hasil juga ngikutin tarif, bro. Soalnya tarif beda-beda. Paham ya? Jadi intinya sebagai owner tuh harus memikirkan harus sukses bersama. Paham ya, bro ya? Ya contoh seperti ini di Pencil Channel. Aku memikirkan gimana caranya kita harus sukses bersama, bro. Cicilan BRI-mu lancar, aku juga lancar bikin konten. Nanti terciptalah kombinasi yang sangat mantap. Paham ya, bro ya? Kalau masalah cewek sendiri-sendiri. Soalnya selera kita beda. Aku udah beristri, kamu belum. Kalau aku beristri, aku harus setia. Kalau kamu mau jadi playboy, silahkan. Kayak gitu ya, bro ya. Apa? Jangan lupa triknya. Triknya nanti. Ini nanti kalau disebarkan di sini banyak playboy baru bermunculan. Oh my god. Ya, itu dari pengalaman saya pribadi, bro. Nah, kita bikin konten ini respon. Jadi kita intinya apa ya, respon aja bikin konten. Ya bukan seadanya, seresponnya aja daripada waktu kosong. Kadang kan kita nge-vlog batal ya kan, janjiannya nggak tepat waktu, artisnya, bintang tamunya ada acara lain, otomatis kan kita respon. Daripada kita kosong, kita bikin konten-konten yang bermanfaat, intinya membahas tentang potong rambut kayak gitu ya. Jika ada tambahan, tulis saja di kolom komentar ya, nanti kita untuk pembelajaran bersama. Oke, bro, sekian dari saya dari Pensil. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Tonton terus channel ini. Jangan lupa ya, sekali lagi subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, karena kadang saja tidak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Thank you. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't play me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over. And I will never give those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. Oke, buat teman-teman yang butuh alat-alat potong rambut dan yang pengen belajar tips potong rambut pria,
buruan segera hubungi saya di 085726266094 di Dedi Pensil Barber Academy dan di Dedi Pensil Barber Supply. Alamat lengkap kita di Jalan Turmudi RT 4 RW 1 Sukoharjo Lor, Jawa Tengah, Banyumas. Ditunggu yang mau kursus dan yang mau belanja ya bro.